Oke, ini agak tegang kali ini. Anabel politik kali ini agak tegang karena kita mau bahas Ketua PAN yang lagi tegang. Yang lagi tegang sekali beberapa hari ini. Pak Zulkifli Hasan karena pernyataannya di acara Kementerian Perdagangan dengan dengan tamu undangan dari Asosiasi Pedagang ya. Hanya agak jauh antara tema dengan yang dikatakan gitu loh, sehingga menimbulkan dugaan adanya penistaan agama. Soal penistaan agama, kenapa kita bilang tegang? Karena kita teringat 2017. Iya, karena kita teringat 2016-2017 kasus itu Ahok. Banget itu. Kalau udah ngomongin penundaan penistaan agama, kan tegangnya. Dan di situ pun ya posisinya sama. Ahok dengan Zulhas itu posisi politik ya, sebagai bagian dari kekuasaan. Artinya yang kita bisa flashback dikit, maksudnya kekuasaan itu Ahok dulu adalah petahana yang mencalonkan dan disurvei semua bagus. Dan karena Zulhas di belakang dia rumornya katanya didukung sama Jokowi. Hari ini juga Zulhas dari posisi petahana, bisa bilang petahana. Terus Jokowi Prabowo Gibran yang elektabilitas lagi naik, lagi tinggi. Keluarlah isu penodaan penistaan agama. Nah, gue jadi teringat nih omongannya Ahok. Katanya sih ya, gue sih sebenarnya nggak percaya ya. Untuk sebagian orang mungkin yang sangat ini fanatik dan segala macam. Tapi ada bahasa karma Ahok ya kan. Wah ngeri kan. Jadi gue googling apa sih yang dikatakan Ahok itu. Dia bilang begini nih, percayalah sebagai penutup. Asik. Ini waktu di pengadilan. Jika Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Nah, ngomong-ngomong karma, jelas kena karma. Jangan-jangan. Tapi karena apa, Bang? Ada juga beritanya yang gue baca. Apa? Cerita Prabowo soal Zulhas menurunkan Ahok. Nah, iya. Gue jadi teringat itu. Jadi, ini nyambung ke Ahok karma kan. Gue jadi ingat cerita. Mungkin lo lebih tahu detailnya kayaknya, Bang. Karena kita sempat ngobrolin tadi. Jadi katanya Prabowo memuji Zulhas katanya karena dialah salah satu think tank ya, orang yang mengatur strategi cara menjatuhkan Ahok. Salah satu strateginya adalah menurunkan tokoh-tokoh sampai tingkat RT dan RW. Nah, ini kan bias ya. Apakah menurunkan tokoh-tokoh termasuk menurunkan massa? Itu kan bias. Jadi gue baca di kompas.com biar tidak terlalu. Nanti linknya mungkin. Linknya. Ya, bahwa di situ pujian Prabowo kepada Zulhas itu bahwa strateginya Zulhas saat itu yang diusulkan ke Prabowo untuk memenangkan Anies adalah menurunkan tokoh-tokoh sampai tingkat RT dan RW. Ya kan, strategi itu. Dan Zulhas menjawab itu 2018 di media yang sama bahwa itu berupa pujian. Saya terima kasih saja atas pujian terhadap Prabowo. Artinya kembali lagi soal karma terkait bahwa sebelumnya kontribusi Zulhas menjatuhkan Ahok itu besar gitu ya. Cukup besar gitu. Cuma menjadi pertanyaan adalah hari ini Zulhas diduga melakukan hal sama. Diduga loh, kita garis bawah, diduga. Karena kalau mau agak flashback dikit, bukan flashback ya. Kita kalau yang gue lihat di videonya, Bang. Jadi Zulhas tuh bilang katanya sekarang itu jamaah banyak yang tahiyatnya nggak satu jari, tapi 2 jari katanya. Karena saking cintanya sama Prabowo. Nah itu, walaupun ada ketawa, ada candaan katanya gitu. Terus yang kedua, sekarang juga nggak mau bilang amin. Jadi pada diem semua, habis sholat dolin katanya kan. Karena saking cintanya sama Prabowo. Nah, itu menurut beberapa orang, termasuk tokoh-tokoh Islam, itu menoda agama. Kita kan bukan pakar nih. Kita bukan pakar agama kan. MUI siapa? Iya, ada lah MUI. Namanya siapa? Dan itu di media besar dia. Di media besar menyatakan itu udah menistakan agama. Karena kemarin memang ada beberapa yang coba membandingkan Zulhas dengan video UAS dan Anies. Abdul Somad dan Anies yang bilang ada salah satu kutipannya. Jadi Pak Anies, kata UAS kan, jadi banyak sekarang yang amin juga takut. Cuma sampai situ doang, amin takut. Coba
bercandanya sampai situ doang. Nah, sementara Zulhas itu lanjut tuh. Jadi nggak bilang amin karena cinta Prabowo. Nah, itu yang dianggap menistakan agama. Sementara Uwas dan Anies enggak. Omongan Uwas dengan omongan Wapres itu mirip. Ya. Wapres hari ini ngomong Pak Ma'ruf Amin, jangan karena Pilpres tidak jadi kayak kekanak-kanakan untuk ibadah tidak menyebut kata amin. Nah, sebenarnya kan itu ya orang boleh melihat itu sebagai bagian pro kontra, ya kan. Tapi kalau dari sisi ideologis tentu ada orang-orang yang punya cara pandang bahwa dia diduga melakukan penodaan agama dan itu sah saja karena ada pasal 156A kalau nggak salah kan. Ya kan, ya ini yang dijerat kepada Ahok ya kan. Ya walaupun gua kemarin sempat dengar-dengar juga kelihatannya juga kecil ya dia ini. Tapi ini kan perjalanan politik ke depan itu masih dinamis. Masa dinamis karena begini loh, biar bagaimanapun persaingan pileg itu bukan persaingan antara tokoh, tapi persaingan antara partai politik. Ya kan? Irisan masa PAN itu banyak. Ya kan? Ada PKS. Ada Partai Umat. Yang bekas Partai Gelora, ada Partai Gelora. Ya kan? Artinya bisa jadi PKB juga kalau kita bicara PAN di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Betul. Ya kan? Nah, artinya ini kalau ini terus digulirkan penistaan agama. Nah, satu lagi Bang, ngomong-ngomong Ahok, gue jadi ingat Buniani. Iya, Buniani. Keluar lagi nih. Wah, kayak gue jadi kayak tadi bener yang kata lo, kok jadi tegangnya kayak 2017. Jadi kalau kata Buniani, ini di Twitter nih, harus lengkap. Jadi gue baca tadi, jadi Buniani bilang kalau Ahok menyinggung Al-Maidah 51, Zulhas Al-Maidah 57. Wah, Partai Umat loh tuh yang ngomong. Itu Partai Umat. Nah, ternyata setelah gue cek, gue kan nggak hafal nih Bang. Kamu Wahabi. Makanya gue tuh masih mengutip. Akhirnya gue konfirmasi, wah ini kenapa emang Al-Maidah itu? Ternyata isi ayatnya itu adalah, janganlah kamu memilih pemimpin yang orang-orangnya mempermainkan agamamu. Wah ini mas. Makanya gue tegang. Nah, Buniani udah ngeluarin itu dan kalau kita tahu 2017 dia termasuk tokoh di balik politik semua itu. Artinya ini memang ada kecenderungan. Gue yakin di Kubu 02 lagi. Di Kubu 02 lagi coba melakukan mitigasi nih. Iya, pastilah. Apakah karma Ahok menuju mereka? Nah itu kata Ahok. Jul, kau dulu kan menjatuhkan Ahok nih. Coba kau bikin jangan seperti Ahok aja dulu. Gitu mungkin. Seperti Prabowo. Iya kan? Kita sambil joget. Nggak marah-marah kok. Tenang aja Bang, kata. Jul, kau jangan tegas. Ini sambil gemoy aja kita, katanya kan. Ini Jul pala udah pusing ini. Udah pusing nih karena laporan polisi udah mulai ada kemarin. Udah mulai ada. Sembari tarik. Terus hari ini juga ada demo Bang. Forum Umat Islam Bersatu, FUIB di Mabes. Udah mulai nih keluar kan. Prabowo udah karena udah mulai karena gitu begini, kalau lihat dari Buniani narasi Buniani, jangan apa tadi Al-Maidah 57, janganlah memilih pemimpin yang orang-orangnya mempermainkan agamamu, mempermainkan duganya mengarah ke yang didukung sama Zul dong. Dugaan gua nih bahasa itu. Makanya kan kok dari sebagai kita orang yang bukan ahli tafsir, tapi sepintas ayat itu kan kita bilang janganlah pilih orang-orang karena kan dianggap mempermainkan agama, janganlah pemimpin itu. Ini memang menjadi kekhawatiran. Nah, ini bisa menjadi kekhawatiran, memang kekhawatiran luar biasa ya. Dan lagi-lagi, gue cuma bilang, gue udah nge-tweet juga, walaupun gue gak punya follow, bahwa Zulhas harus tahu bahwa pertarungan ini bukan sekedar pertarungan Pilpres, ini pertarungan pileg. Dan irisan suara Zulhas itu, suara PAN itu banyak. Betul. Dan kebanyakan itu orang-orang yang itu tadi partai-partai yang basis sebenarnya Islam. Nah sekali lagi kita sebenarnya bukan mau menggelorakan polarisasi ya. Kita bahkan itu menghindari betul. Sayangnya Bang Zul sendiri. Nah itu kita cuma masuk menetralisir Bang. Jadi kita coba ambil contohnya 2016-2017. Gini loh kondisi Bang Zul. Ada namanya tokoh Buniani dan macam-macam. Dan itu Buniani juga sekarang ada hadir. Sekarang muncul lagi. Nah artinya ini bisa ya Abang bilang tadi
tadi, ke depan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini Bakal dikemanain nih. Turbulensi politiknya itu sejauh mana? Iya. Turbulensi politik itu ada dua bagian. Turbulensinya yang akan terjadi akan ada dua bagian, yaitu antara turbulensi yang memang ideologis Iya. dan turbulensi politik. Iya, betul. Politik ini kan berarti kecenderungan adalah saling memakan antara partai politik. Ya harus disadari bahwa hari ini banyak partai-partai yang di ujung elektabilitasnya turun drastis. Iya. Ini kan berbahaya. Akhirnya dia harus saling memakan, ya kan? Nah itu. Naik ya kan? Ya, untuk supaya naik Betul. dengan memakan satu, coba bayangkan kalau ya ini dugaan gue yang paling sederhana yang akan dilakukan itu jangan kayak zamannya 2019, jangan pilih partai penista agama. Iya, Ya jangan kan? kayak gitu nanti keluar narasi itu yang narasi kencang. itu kan yang keluar kan. Nah, artinya akhirnya ini akan digunakan oleh partai-partai lain dan gue melihat semuanya punya kesempatan yang sama Betul. untuk menggunakan ini, tapi pakai tangan ketiga. Pakai tangan ketiga, naboh nyilik tangan ya, Pak. Nambok nyili tangan Iya, seperti yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin saat ini. Namboknya. Betul. Nah, kelihatannya begitu. Yang mungkin nggak dapat koktail efek, bukan koktail efek dari pernyataan Zulhas ini, mungkin partai-partai yang berbasis nasionalis kiri, ya kayak PDIP itu nggak terlalu banyak. Betul. Muhammadiyah ya dan itu yang ini ya kan, PDIP atau sebenarnya Gerindra juga nggak terlalu terpengaruh kalau secara basis massa ya. Yang terpengaruh PAN memang. Nggak maksudnya Iya, kalau Gerindra PAN nggak. kenapa-napa pun dia Iya, nggak dia terpengaruh. nggak terpengaruh, betul. Suaranya jauh akan ke PAN. Artinya siapapun yang kabut dari PAN, peluang pertama itu adalah basis partai Islam. Bisa PKS, bisa Partai Umat, bisa Partai Gelora, apalagi P3, walaupun P3 kecenderungannya paling di bawah ya, PKB P3 karena basisnya NU. Tapi tiga yang di atas yang ingin lolos threshold, Gelora, Umat, kalau PKS sudah, ini perlu, menurut gua ya, dugaan gua ini adalah peluang. Kan politik ini soal mengambil massa, soal mempengaruhi massa untuk memilih kan, memilih kue yang kita tawarkan. Nah hari ini Pak Zul belakangan ini ya slip tang itu menurut gue nggak mengategorikannya. Kita belum bisa menjadi penistaan agama ya. Ya, Slip tangan kan aja dugaan. slip tangan Ya, ya. karena kan Dan kita cuma mengutip aja tokoh-tokoh agama udah banyak yang bilang itu penistaan agama. Makanya itu dugaan itu terjadi. Makanya kita lihat sejauh mana strategi mitigasi nih. Iya, yang dilakukan sama Zulhas dan tim 02. Tim 02 karena memang benar kalau ini tidak bagus mitigasinya. Itu Ini 2019 terulang lagi. Ya kan? Artinya polarisasi itu jadi bukan cuma 2019, Bang. Combo 2019 2017. iya. Jadi Ini udah polarisasi tambah penistaan agama. Itu bayangin dua pemilu di combo jadi 2024 ini Ahok dari kantor Pertamina ngeliatin aja. Ngerasain lo pada. Iya Bang, jadi soalnya nih coba gue kutip lagi biar gue takut salah tadi. Iya sama nih gue. Jadi 57 itu janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Nah itulah. Nah itu Buniani kan tuh. Itu Buniani. Nah kalau ayat ini terus dikapitalisasi sama Buniani Partai Umat yang mungkin juga mau masuk parlemen. Ya. Dan Partai Umat hari ini dukung Anies loh. Iya. Artinya bisa dikapitalisasi. Bisa dikapitalisasi. Mitigasi ini penting, Bang. Penting. Karena udah keluar nih Buniani nih. Sama ayat ini. Iya. Dan tidak ada yang bisa disalahkan dari persepsi yang timbul loh. Ya kan? Tidak boleh orang menyalahkan misalnya persepsi yang timbul ketika orang melihat itu sebagai bagian dari dugaan penistaan agama atau itu sebagian dari kelakar atau rasa humor. Ya kita lihat sampai rektor Muhammad UMJ ya mengatakan bahwa itu bukan harus dilihat secara utuh. Ini bahasa yang sama ketika orang bela Ahok sih sebenarnya. Kita harus melihat semuanya secara utuh. Jangan terpisah. Artinya ketika melakukan mitigasinya hampir sama mitigasinya dengan Ahok. Ya kan? Mitigasinya tetap sama bahwa ini harus dilihat secara utuh, jangan dipotong-potong. Jangan dibesar-besarkan juga. Jangan dibesar-besarkan. Ketua MUI udah pada ngomong tuh. Iya, nah itu. Sementara ketika mitigasi yang dilakukan sama itu
kan di Ahok tidak berhasil. Ya, Ahok nggak berhasil. Tidak berhasil kan. Apakah di Zul berhasil? Ya ini tinggal kita tunggu kemampuan dia dan kita tunggu jawabannya ke depan gitu ya. Jadi dan kalau mungkin nggak salah juga kalau minta maaf. Kalau minta maaf gimana, Bang? Iya. Malah mengaku ya? Enggak ya. Sebenarnya kan kalau maaf itu sebenarnya untuk meredam gejolak. Iya kan? Cuma di sisi lain. Ya, cuma di sisi lain bisa jadi itu bagian dari bahwa lu mengakui kesalahan. Emang itu pilihan yang sulit ya. Ahok itu kan lama minta maafnya. Iya betul. Ya kan? Ketika ya gue nggak menyalahkan dia, mungkin karena dia kondisinya pada saat itu melihat bahwa gue dikerjain sama yang motong ya kan, dipotong sama Buniani gitu kan. Tapi persoalannya akhirnya dia ditetapkan jadi tersangka terdakwa lah. Udah terdakwa, terpidana, Bang. Terpidana, sorry, bahasanya gue susah banget. Udah kena kawan itu emang. Iya, terpidana. Gue mentang-mentang gue suka Ahok jadi susah nih, mohon maaf ya. Dan isu ini gampang banget dengan mudah dibakar. Dengan mudah, karena gini, gue meyakini gini, Prabowo itu kan ada orang bilang begini, bisa kalah kalau ada anomali politik. Sama itu mirip kan anomali politik itu. Nah, mudah-mudahan kita lihat bagaimana termasuk Prabowo melakukan mitigasi ini gitu. Kalau ya, kita tunggu ya, Bang. Kita tunggu sejauh mana. Ini agak-agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Sedap. Jadi kita berharap sebenarnya nggak meruncing ya. Iya, nggak meruncing. Nggak mau sebelumnya. Iya, kita kan sudah punya komitmen dengan bukan kita ya, sebenarnya partai politik dan yang lain sudah punya komitmen tidak bermain di area polarisasi sara dan lain-lain. Bermain di area gagasan dan gemoy. Salah. Gagasan aja ya. Gagasan, tapi yang munculkan gemoy. Iya, gemoy dan asam sulfat malah yang luar. Kalau yang kiri Anies seplet selepet sama Wakanda. Nah, Ganjar ke kanan. Kuping. Enggak. Ya kurang. Ganjar ambil kami buat masukin ke tim kreatifnya. Asik. Siapa tahu Bang Zul mau klarifikasi di Anabel politik bisa. Bisa Bang Zul. Kita tunggu Bang Zul di episode Anabel selanjutnya. Bang Zul. Sampai jumpa. Sampai jumpa.